Kenalkan, nama saya Dewi Sinta Samade dari kelas 5T6. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode inferensi dalam kecerdasan buatan yang fokus pada dua metode utama, yaitu forward chaining dan backward chaining. Kedua metode ini sering banget dipakai di sistem AI atau sistem pakar buat bantu komputer menarik kesimpulan otomatis dari data atau aturan yang sudah ada. Kita lanjut saja. Nah, sebelum masuk ke dua metode tadi, kita perlu tahu apa itu sistem inferensi. Sederhananya, sistem inferensi adalah bagian dari kecerdasan buatan yang tugasnya mikir dan mengambil keputusan berdasarkan aturan atau rule dan fakta yang disimpan dalam basis pengetahuan. Biasanya sistem ini bekerja lewat dua tahap. Yang pertama match, yaitu mencocokkan fakta dengan aturan yang relevan. Yang kedua fire, yaitu menerapkan aturan itu baik untuk menghasilkan kesimpulan baru. Kita lanjut. Forward chaining itu prinsipnya berangkat dari data ke kesimpulan, jadi disebut juga pendekatan data driven. Artinya sistem mulai dari fakta-fakta yang sudah diketahui, terus aturan-aturan yang cocok akan dijalankan untuk menghasilkan fakta baru sampai akhirnya didapat kesimpulan akhir. Selanjutnya, contoh forward chaining. Contohnya begini, misalnya ada beberapa aturan tentang pasien. Kalau pasien suhunya lebih dari 100 derajat Fahrenheit, berarti pasien demam. Kalau pasien sudah sakit lebih dari sebulan dan demam, dicurigai infeksi bakteri. Kalau pasien sakit tenggorokan dan infeksi bakteri, berarti radang tenggorokan. Nah, dari data awal, sistem bisa menelusuri satu persatu sampai menyimpulkan hasil akhirnya. Forward chaining cocok banget buat sistem yang butuh mengumpulkan data dulu, seperti diagnosis penyakit atau monitoring kondisi pasien. Selanjutnya, backward chaining atau penelusuran mundur. Kalau yang ini kebalikannya, backward chaining bekerja dengan pendekatan goal driven atau berangkat dari tujuan dulu. Misalnya, sistem ingin tahu apakah pasien menderita radang tenggorokan. Nah, dari situ sistem akan menelusuri balik apa saja fakta yang perlu dibuktikan untuk menyimpulkan hal itu. Jadi, backward chaining berpikir dari belakang, dari kesimpulan yang diinginkan menuju fakta yang bisa mendukungnya. Biasanya metode ini dipakai di sistem diagnosis atau troubleshooting karena lebih fokus dan efisien. Selanjutnya, perbandingan kedua metode. Kalau kita bandingkan, forward chaining bagus buat sistem yang dimulai dari data awal seperti perencanaan atau pemantauan. Tapi kadang bisa jadi terlalu banyak langkah karena semua data dianggap penting. Backward chaining lebih cocok buat sistem yang punya tujuan jelas, misalnya diagnosis penyakit. Tapi dia bisa kehilangan alternatif jalur kalau tujuannya kurang spesifik. Jadi dua-duanya kelebihan dan kekurangan tergantung konteksnya. Kita lanjut. 3 teknik pencarian utama. Nah, buat menjalankan kedua metode itu biasanya digunakan teknik pencarian, yaitu yang pertama depth first search atau DFS, mencari secara mendalam dulu. Yang kedua breadth first search atau BFS, mencari secara menyeluruh per level. Yang ketiga best first search, mencari dengan bantuan heuristik alias perkiraan jalur terbaik. Lanjut, depth first dan breadth first search. TVS menelusuri satu cabang sampai habis dulu, baru mundur.
Kelebihannya bisa cari solusi sampai dalam banget, tapi bisa lama kalau ruang pencariannya besar. Kemudian untuk BVS kebalikannya, dia menelusuri semua level dulu satu persatu, jadi lebih sistematis dan bisa ketemu solusi terdekat lebih cepat, tapi butuh waktu dan memori lebih banyak. Selanjutnya untuk best first search. Kalau best first search ini lebih pintar karena dia pakai heuristik atau perkiraan jarak ke tujuan. Sistem akan memilih jalur yang paling menjanjikan, jadi waktu pencariannya bisa jauh lebih cepat. Metode ini mirip cara berpikir manusia, kita cenderung pilih jalan yang paling masuk akal buat mencapai tujuan. Tapi kekurangannya, hasilnya tergantung pada seberapa akurat heuristik yang digunakan. Lanjut, untuk ringkasan dan penerapan, singkatnya forward chaining cocok untuk sistem berbasis data seperti simulasi atau perencanaan. Kemudian backward chaining cocok untuk sistem diagnosis atau pemecahan masalah spesifik. Untuk pencarian heuristik atau best first sering dipakai di AI game, navigasi robot, dan sistem pengambilan keputusan. Kesimpulannya, dari semua pembahasan tadi kita bisa simpulkan bahwa forward dan backward chaining adalah dua metode dasar inferensi dalam AI. Forward cocok untuk data driven, sedangkan backward cocok untuk goal driven. Dan untuk mendukung kedua metode ini digunakan teknik pencarian seperti DVS, BVS, dan best first search. Jadi pemilihan metode yang tepat sangat berpengaruh terhadap seberapa efektif sistem AI yang kita buat. Sekian penjelasan dari saya tentang metode inferensi dalam kecerdasan buatan. Semoga penjelasan ini membantu teman-teman lebih paham tentang bagaimana AI mengambil keputusan berdasarkan data dan aturan. Terima kasih.